Oke, suara gue udah kedengeran belum, teman-teman? Sudah Kak, Udah ya? Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Oh ya, teman-teman, sorry ya, tadi kelasnya belum aku mulai. Kayaknya tadi telat ya. Kalian udah nunggu lama banget ya? Ilmi agak. Sorry ya, sorry ya Ilmi dan juga teman-teman. Gak apa-apa Kak, jadi bisa main Jadi bisa main apa? Roblox sebentar. Main Roblox sebentar. Gimana tadi sekolahnya? Lancar? Lancar Kak. Lancar ya. Kalau yang lain gimana nih? Enrico, Sasa, Sasa, Matthew, Gilby, Ada Kak. sehat ya? Oke. Gimana nih kabarnya, teman-teman? Enrico, Tommy. Tadi nunggunya lama ya? Enggak Kak. Enggak. Oke. Teman-teman. Kemarin kita belajarnya sampai di mana nih? Ada yang masih ingat nggak? Ini kalau Kaniko buka, kita itu terakhir sampai di Paikiti ya, membuat tampilan sebuah tampilan gitu, ya kan? Masih ingat nggak? Kita membuat antarmuka. Kira-kira Ada ada ini kendala ada nggak? Ilmi kenapa ada kendala ilmi? nggak ada sih, tapi agak ingat agak lupa. Lupa. Hehe. Nah, teman-teman semuanya boleh ini ya, boleh dibuka VS Code-nya gitu ya. Andra, Matthew, Alta, Omi ini boleh dibuka VS Code-nya. Algo VS Code-nya boleh dibuka, terus teman-teman boleh login. Nah, kemudian teman-teman bisa ini kita nanti akan mengerjakan untuk tugas berikutnya gitu ya. Nah, untuk materinya sendiri yang akan kita eh, pelajari itu adalah kita akan membuat project teman-teman gitu. Nah, judul projectnya adalah kita membuat memory card gitu ya, memory card atau aplikasi untuk menyimpan penyimpanan. Nah, kita coba share screen aja. Nah, di sini di dalam aplikasi memory card yang untuk bagian yang pertama atau ke yang satu, nanti teman-teman akan membuat ini ya sebuah eh eh bentar, kayaknya mati deh laptopku. Udah nyala nih. Oke. Nah, jadi di aplikasi memory card ini, ya, teman-teman nanti akan membuat sebuah kuis, bukan sebuah kuis, tapi kita membuat kuis yang nanti kuisnya itu bisa menyimpan eh, pertanyaan dan juga 4 jawaban, gitu ya. Lalu nanti di sini kita disuruh menjawab gitu menggunakan tombol button. Nah, selanjutnya seperti biasa untuk membuat sebuah aplikasi ataupun program gitu ya, kita membutuhkan 2 tahapan. Nah, tahapan pertama adalah kita membuat fungsionalitas aplikasi atau fitur-fiturnya. Jadi nanti di aplikasi memory card itu fiturnya adalah dia bisa menyimpan pertanyaan dan jawaban. Nah, kemudian yang kedua, dia bisa menampilkan secara acak ya pertanyaan di dalam aplikasi. Nanti kita menggunakan modul random. Nah, selanjutnya setelah kita bikin fiturnya ya, kita bikin tampilannya atau ini disebut sebagai interface. Jadi interface itu kepanjangannya adalah antarmuka. Nah, di dalam aplikasi yang kita lihat itu disebut sebagai interface. Kemudian interface-nya apa aja? Jadi si aplikasi itu bisa ini eh,
menampilkan formulir pertanyaan dengan pilihan jawaban. Jadi dia bisa menampilkan jawaban pertanyaan dan juga jawaban. Gitu ya. Nah, selanjutnya, ke next ya. Nah, kemudian yang kedua di sini, bentuk hasil dan tampilan jawaban yang benar. Jadi nanti ketika kita menjawab jawaban yang benar, nanti dia akan menampilkan respon. Nah, itu termasuk ke dalam tampilan window, teman-teman. Ya, tampilan sebuah aplikasi. Nah, selanjutnya, kita juga bisa menambahkan tombol button, contoh misalnya tombol answer, gitu ya. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan, kita akan menekan tombol jawab, gitu. Nah, terakhir di sini, kita akan mengganti satu pertanyaan dengan pertanyaan lain. Jadi nanti ketika pertanyaannya yang satu udah muncul, pertanyaan yang lain akan muncul secara bergantian. Seperti itu. Itu ya, kurang lebih struktur dari aplikasi memory card yang akan kita buat. Nah, nanti untuk tampilannya itu jadinya kayak gini. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, nah ini itu adalah sebuah memory card. Oke, itu adalah contoh ya rencana yang akan kita buat ya untuk membuat memory card. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, untuk membuat aplikasi seperti itu, kita membutuhkan sebuah library ya. Ini ada namanya PyKitty, PyQuity. Jadi PyKitty itu adalah library yang digunakan untuk membuat aplikasi desktop atau aplikasi yang ada di komputer. Itu disebut sebagai itu menggunakan PyKitty. Nah, kemudian nanti teman-teman akan mengatur ini ya konten di aplikasi Windows dan yang terakhir kita membuat antarmuka atau tampilan untuk aplikasi kartu memory card. Itu ya. Itu untuk rencana kita. Sampai sini ada pertanyaan sebelum aku lanjut. Kira-kira Tidak ada. nggak ada. Kalau yang lain, ini kenapa nih? Raka apa nih? Telat dikit nggak ngaruh. Kak, kapan ada algo point? Tidak ada. Oke, ntar ya. Nanti kalau yang algo point-nya nanti kita bahas nanti. Oke, Hilmi. Nah, ini Alta boleh kirim ulang nggak link aplikasi Python-nya? Link aplikasi Python-nya. Soalnya nggak sengaja kehapus pas lagi delete file. File aplikasi Python ini maksudnya gimana? Algo VS Code gitu? Atau gimana? Jadi aku belum paham nih. Gimana? Oke, aku lanjut ya. Kak, kemarin aku coba kodenya tapi ada yang salah. Aku cari nggak nemu errornya di mana. Oke, nanti aku coba solving teman-teman. Yang ada yang salah, kalau ada yang salah nanti aku coba solvingnya. Kita next di sini kualifikasi yang diperlukan. Jadi untuk teman-teman supaya bisa sampai di tahap ini, gitu ya. Teman-teman kita akan coba mengulang materi di pertemuan minggu lalu. Kalian masih ingat nggak ya terkait dengan library PyQt ini, gitu ya. Ketika kita menggunakan library PyQt ya, untuk membuat tampilan window, nah kita membutuhkan yang namanya modul atau fungsi. Nah, modul-modul ini, contoh untuk membuat aplikasi berjendela, ya ukurannya kita pakai apa teman-teman? Untuk menampilkan aplikasinya itu kita menggunakan apa? Key application ya. Kalau teman-teman lupa, ya kan coba liatin aja dulu deh. Ini aja deh, teman-teman.
Jadi aplikasi window, ya aplikasi berjendela, itu adalah sebuah program komputer yang berinteraksi dengan pengguna melalui antarmuka grafis. Jadi aplikasi berjendela itu adalah aplikasi yang dijalankan di komputer teman-teman, gitu. Nah, kan beda-beda tuh tiap aplikasi. Ada disebut sebagai aplikasi mobile, ya ada aplikasi uh, window. Jadi aplikasi yang kita buat ini aplikasi yang berjalan di dalam komputer, gitu ya. Nah, aplikasi ini window itu dia terdiri dari ini jendela utama, widget, dan juga dia juga bisa menambahkan jendela tambahan, gitu ya. Nah, contoh jendela utama berarti ya ini adalah jendela aplikasi utamanya gitu ya, atau main window-nya. Nah, kalau widgetnya, widget itu yang mana? Widget itu yang kayak gini ya, kayak ada elemen-elemen itu disebut sebagai widget. Kalau window tambahan itu kayak gini, itu ada window lagi. Itu contoh sederhananya aja seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk menggunakan membuat seperti itu, kita membutuhkan yang namanya modul. Ya, yang pertama ada Kitty Core. Kemudian modul Kitty, nah di sini modul Kitty itu digunakan untuk menentukan tampilan jendela, gitu ya. Jadi kita perlu menghubungkan yang namanya Kitty ini. Selain Kitty ada apa lagi? Nah, selain Kitty itu ada yang namanya Kitty Widget. Nah, Kitty Widget ini adalah yang menampilkan elemen-elemen dari aplikasi. Contoh, kita pengen bikin tombol button, kita pakai key push button. Kita pengen bikin aplikasinya itu berjalan secara looping, kita pakai key application. Kita pengen bikin ukuran window-nya itu 700, lebarnya itu 500. Kita pakai key widget. Kita pengen menampilkan teks, kita pakai key label. Kita pengen menampilkan layout ya, tampilannya atau posisi-posisi elemennya, kita pakai key VBox layout ataupun key HBox layout gitu ya, vertikal ataupun horizontal. Seperti itu teman-teman. Itu ya. Jadi kita bisa menggunakan widget-widget ini di dalam aplikasi kita, di mana kita harus mengimport Kitty widget seperti itu. Oke, nah coba kita lihat widget itu ada apa aja sih? Nah tadi ini yang udah aku bilang gitu ya. Ada key application, kemudian ada key widget, ada key push button, label, ada radio button, seperti itu. Gitu teman-teman. Oke, kemudian kita coba next. Nah, metode apa yang bertanggung jawab untuk membuat tata letak? Nah, tadi yang udah aku bilang gitu ya. Untuk membuat tata letak itu kita menggunakan ini Box layout sama Box layout gitu. Nah, setelah kita bikin objeknya di sini, kita akan menambahkan elemen widget tersebut ke dalam tampilan dari layoutnya dengan menggunakan add widget. Nah, jadi setelah kita bikin objek, misalnya nih kita pengen bikin tampilan vertikal, ya, kita pengen bikin tampilan vertikal. Nah, untuk menambahkan widget-widgetnya, kita tambahkan add widget, kita masukin ke dalam VLAN. VLAN itu adalah objeknya tadi. Nah, kemudian apa yang kita tambahkan? Title, misalnya title itu widget untuk menampilkan label teks. Nah, dia berada di Kitty Align Center, berarti di tengah-tengah. Nah, setelah kita bikin seperti ini, baru kita menambahkan untuk objeknya tersebut ditampilkan ya di dalam window dengan menggunakan set layout. Seperti itu ya. Nanti kita coba lihat caranya kayak gimana. Kemudian, oke, nanti jadinya kayak, bukan kayak gini kemarin ya. Kemarin kayak gini ya. Ini bukan deh. Kayaknya bukan ya. Oke, coba aku lanjut aja. Kita coba masuk ke topik yang pertama ya. Nah, kemudian untuk yang harus kita lakukan adalah kita membuat widget, lokasi berdasarkan terletak sama menampilkan tata letak utama gitu ya. Kita menampilkan formulir
pertanyaan. Oke, ini nanti teman-teman nanti akan menggunakan beberapa widget gitu ya. Contoh misalnya key radio button. Key radio button tuh apa sih? Kalau kalian teman-teman bikin jawaban gitu ya, kita pakai misalnya ada 4 jawaban. Sorry, ada pilihan ganda gitu ya. Nah, jawaban satu, jawaban dua, jawaban tiga, ya, kita bisa menggunakan key radio button ini untuk membuat pilihan. Dia hanya bisa menjawab satu kali gitu. Nah, jadi key radio button itu sangat cocok kalau kita bikin seperti ini. Nah, kalau pakai text box, kalau text box kan kayak gini, dia kotak-kotak. Nah, kita harus pilih, dia bisa pilih lebih dari satu, teman-teman. Itu kalau text box. Jadi ini kurang cocok ya kalau kita pakai text box. Yang benar adalah kita menggunakan key radio button. Selanjutnya ada key label. Ini bikin teks ya. Ini bikin teks. Lalu ada yang tahu nggak? Untuk bikin tombol button answer, kita pakai apa? Modulnya, metode atau fungsinya, kira-kira. Ada yang masih ingat nggak? Hmm? Oke, aku pengen tanya sama Matthew. Bukan Enrico ya, Matthew. Yang Matthew. Matthew tahu nggak? Answer itu kita bikinnya pakai apa? Pakai fungsi apa atau modul apa? Pakai di button ya? Key push button, lengkapnya. Key push button. Oh, ada pushnya ya? Betul betul. Oke, sip, mantap mantap. Kalau yang ini pakai apa? Yang ada kayak gini. Jadi dia memberikan kayak grup gitu di radio buttonnya. Ada yang tahu nggak dia pakai apa? Nah, jadi gini, kalau misalnya dia kayak gini, artinya kan dia akan membuat grup gitu. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya group box ya, key group box. Jadi ini digunakan untuk membuat sebuah grup. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ini tadi yang udah dijawab Matthew. Thank you ya Matthew udah menjawab pertanyaannya dengan benar. Eh, jadi kita bisa menggunakan key push button untuk membuat tombol button, lalu bisa menggunakan key group box untuk membuat grouping pada sebuah elemen gitu. Nah, untuk membuat grup ya, kita sama seperti kayak teman-teman bikin layout gitu. Di sini kita pakai add widget ya, baru kita set layout ke dalam radio group box-nya tadi. Gitu. Nah, selanjutnya oke, tata letaknya gimana nih? Kalau kita lihat, kalau kita bahas teman-teman, ini kan dia bentuknya kayak vertikal ya, vertikal terus untuk kolomnya ini dia horizontal gitu. Ya, dia ke bawah. Nah, kalau kolom itu yang ini ya, teman-teman. Kolom itu kalau bentar, kolom itu yang ke atas apa ke bawah? Ke bawah ya. Kolom itu yang ke bawah. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ada dua kolom. Nah, kolom pertama sama kolom kedua. Di dalam kolom dia membentuk baris. Nah, baris satu sama baris dua, teman-teman. Gitu. Nanti kita akan bikin seperti itu. Gimana cara membuat tampilannya supaya dia itu layoutnya kayak gini, gitu ya. Jadi selain dia menampilkan label, nanti ada jawabannya juga, gitu. Ini yang paling penting itu di layout sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman bingung layoutnya, nah kita juga bakalan kesulitan gitu ya. Nah mungkin nanti tampilannya kayak gini. Kita punya tiga horizontal, ya. Horizontal pertama, kedua, dan ketiga. Nah di dalam horizontal kedua, ya itu dia sifatnya kolom teman-teman. Sorry, vertikal. Nah, dia dibagi menjadi dua, gitu. Ya, dia terbagi menjadi dua. Jadi ada kolom satu sama kolom dua. Gitu. Nah, kemudian coba kita next. Nah, ini ya kurang lebih tampilannya kayak gini.
Oke, coba Kaniko ini aja deh. Kita coba buat aja ya, teman-teman. Aku coba login. Teman-teman yang belum login bisa coba login gitu ya. Oke, bisa coba dikerjakan. Kerja. Hmm. Oke, kalian udah login belum? Hmm. Sekarang yang nomor berapa, Kak? Sekarang, oke, sekarang teman-teman kan kemarin yang di ini ya, di bagian ke ini ya, 6 ya, yang, yang mana ya kemarin? Ini ya kalau nggak salah, bagian 2. Ini kan harusnya tadi kemarin itu kalian bikin kayak gini ya. Kemarin udah dibuat belum? Kalau misalnya belum nggak apa-apa. Ini kalian bisa apa? Buka baru aja di sorry, di lesson ke-7. Nah ini, aplikasi memory card, terus kalian masuk di tugas satu gitu. Kemarin tuh kalian udah bikin belum sih? Aku lupa juga. Belum Sudah, ya? Kak. Hmm? Udah. Sudah. Coba boleh lihat dulu nggak yang kode kemarin? Kalau nggak salah itu dia masih kita belum ya, masih bikin antar mukanya. Coba satu orang dong boleh. Hmm? Yang pertama Tempat aku sudah, nggak Kak. jalan, Kak. Sorry gimana? Satu-satu coba. Tempat aku nggak jalan. Nggak jalan. Nggak, ya, nggak keren. Coba boleh share screen. Aku pengen lihat. Baik, Kak. Oke. Oh, oke oke. Oh, I see. Ini kemana, Kak? Oke, ini kamu lebarin aja algoritmikanya ini kamu geser aja ke kiri. Hah? Di tab algoritmikanya ini yang aku tandai itu kamu geser, drag and drop ke kiri. Biar layarnya tidak nge-split. Ke kiri. Taruh dia di samping memory card.python. Di situ. Nah, sip. Oh, Ini oke, belum ada, tapi nggak apa-apa. yang Kalian boleh, kemarin, Kak. ya kemarin itu Kode. di lesson 6, coba dibuka, ada nggak? Loh, kok hilang? Oh, hilang ya? Oke, nggak apa-apa deh. Udah aku kerjain. Oh iya, Iya, tapi nggak bisa jalan tadi. oh iya, kan itu juga. Kenapa punya kan kok hilang ya? Punya kalian juga hilang ya? Ada yang sama juga nggak? Atau ada yang masih ada? Udah Kak, masih ada. Aku ada, cuman nggak bisa jalan lagi, Kak. Oh iya, coba Udah, yang udah. masih ada boleh share screen, aku pengen lihat. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kalian itu kan kemarin, kalau nggak salah tuh aplikasinya beda teman-teman. Kemarin itu kan apa sama ya? Coba boleh share screen nggak satu orang? Enrico gimana Enrico? Kemarin kamu catat nggak Enrico? Kamu tulis nggak? Hah? Punya kamu gimana? Ada ini nggak? Ada error nggak? Error apa? Error. Coba boleh share screen nggak?
Oke, coba di tugas di lesson 6. Kamu open lesson 6. Terus di bagian, ya di sini. Nah, tugas 1 ada nggak? Oh, nggak ada ya, belum ada ya. Ya, kayaknya hilang deh. Coba kamu back. Mm-mm. Kamu ke lesson 2. Lesson 2, tugas 2 ya. Hilang juga nih. Apa kemarin, kayaknya kemarin kita kerjain juga ya. Oke deh, nggak apa-apa deh, teman-teman. Untuk yang kemarin itu, nanti kalian coba bisa buat lagi aja, gitu ya. Aku coba bikin lagi dari awal, jadi teman-teman nanti bisa coba ikuti, gitu ya. Thank you ya, Enrico, udah share screen dan juga Sasa tadi. Oke, teman-teman, kita coba mulai aja bikin dari awal ya. Untuk aplikasi memory card ini, ya. Di mana aplikasinya ini untuk hari pertama kita akan membuat ini ya. eh, di sini kita akan menghubungkan ya modul-modul yang diperlukan. Jadi ada Kitty Core sama Kitty Widget. Kitty Core tadi untuk bikin ukuran, sama posisi gitu ya. Kalau Kitty Widget itu untuk bikin beberapa elemen widgetnya gitu. Gilby yang aku install kemarin kehapus Kak. Oke, nggak apa-apa, nanti aku bantu di luar kelas aja ya Gilby. Oke, ini aku coba lanjutin aja. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba import dulu teman-teman. Ya, kita coba, ini aku tutup terminalnya. Nah, kita hubungkan dulu ya. Jadi from PyKitty, PyKitty 5 titik, nah, Kitty Core import. Kita akan mengimport Kitty Core ya. Sorry, kita mengimport Kitty Core. Nah, bener ya? Kok Core sih? Kitty ya, bukan kok Kitty. Nah, selanjutnya kita akan coba bikin di bawahnya lagi from py kitty 5 titik kitty widgets. Jadi di sini kita akan coba mengimport seluruh modul-modul yang bisa kita gunakan untuk menampilkan tampilan gitu ya. Jadi application, e-application. Nah, ini untuk supaya programnya itu bisa running gitu ya. Lalu ada key apa lagi ya? Misalnya untuk membuat tombol button, nah, kita pakai key push button ya. Lalu selain itu untuk membuat misalnya teks ya, kita pakai key label. Lalu untuk menampilkan layoutnya itu kan ada dua. Nah, jadi kita bisa pakai key VBox layout ya, ataupun kita menggunakan key HBox layout. Jadi ada dua ya. Nah, selanjutnya ya kita bisa selain ukuran yang vertikal dan horizontal ya, untuk membuat bulat-bulat seperti ini atau pilihan jawaban itu kita pakai radio button teman-teman. Kita pakai radio key, radio button, lalu koma. Nah, kita bikin dalam grouping. Jadi kita bikin key group button. Oke. Nah, selanjutnya ya, setelah kita mengimport seluruh modul yang akan digunakan, di sini aku coba ini ya, kita coba jalankan dulu aplikasinya apakah berhasil. Jadi kita untuk menjalankan aplikasinya, kita bikin jendelanya dulu atau kita bikin tampilannya dulu gitu ya, menggunakan key widget. Di sini aku bikin main window, ya. Kita singkat aja main win sama dengan, nah, berarti untuk bikin, oh ya, ini belum aku tambahkan nih, untuk bikin eh, windownya kita pakai key widget, key widget. Jadi key widget itu modul yang digunakan untuk menampilkan ukuran dari window. Nah, itu import apa aja? Oke, panjang ya. Oke, aku kirim aja nih ke teman-teman ya.
Nanti kalian bisa coba tambahkan juga. Nah, selanjutnya ya, main win kita tulis kayak gini. Key widget ya, buka tutup kurung. Oke. Setelah itu, nah, ini kok lupa nih. Setelah itu apa nih? Key widget gini. Main window titik ya, titik untuk bikin ukuran aplikasinya. Nah, kita pakai apa? Berarti kalau di PyKitty itu kalau nggak salah resize ya. Nah, di PyGame itu kemarin apa ya? Resize juga ya. Atau kalau misalnya lupa, jadi teman-teman nanti bisa coba searching aja gitu ya. Misalnya gini, ukuran window di PyKitty. PyKitty. Nah, jadi dia nampilin ya. Kita bisa pakai kok set geometrik? Jangan set geometrik. Hmm, coba kita lihat di sini. Window title, oke nggak ada ya. Kalau nggak ada, oh resize ya namanya resize. Kalau nggak salah resize. Coba deh kita bikin ya. Resize, lebarnya 700 ya. Sorry. Lebarnya 700, tingginya 500. Nah, kemudian setelah kita bikin objek windownya, kita tampilkan. Kita jalanin dulu aplikasinya dengan menggunakan app sama dengan ya, key application, buka tutup kurung, lalu kurung siku. Nah, di sini kita bikin app titik exec. Exec itu adalah metode yang digunakan untuk menjalankan atau merunning aplikasi ya. Eh, untuk merunning ketika dia apa? Ketika tombol close pada windownya diklik, maka dia akan ditutup. Jangan lupa Itu kita listen tampilkan 7 ya. ya, Kak? Hmm? Listen 7 ya? Iya, betul, Lesson 7. Nah, ini kita tambahkan mention ya untuk menampilkan tampilannya. Coba aku running, harusnya dia muncul nggak nih? Oh, kayaknya ada error deh. Group button, key group button from PyKitty Kitty widget. Kenapa nggak ada? Key group button tadi kayaknya bener ya, key group button. Coba ya aku lihat dulu. Aku lupa. Oh, key group box bukan key group button. Sorry, sorry. Nggak ada key. Itu salah ya teman-teman. Di akhir kalian coba perbaiki. Yang importnya itu kalian ganti bukan key group button, tapi key group box. Tuh. Nah, kemudian kalau aku coba running lagi, oke. Di sini, teman-teman, sebuah tampilan dari PyKitty, ya, dari aplikasi window yang kita bikin dengan ukuran 700, lebarnya 500 untuk tingginya nanti seperti ini. Oke, bateraiku habis, teman-teman. Bentar ya. Coba teman-teman tambahkan dulu aja, gini, ya, untuk ukuran untuk tampilan windownya. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah aplikasi window dengan ukuran 700, 500 gitu. Kalau kalian mau bikin judul dari aplikasinya juga bisa. Nah, ini kan nilai defaultnya itu Python. Kalau mau dibikin selain Python gimana, Kak? Nah, caranya gini. Kita bisa menggunakan set caption ya atau set window title. Jadi kita tulis dulu windownya titik set window title. Kemudian buka kurung, buka tutup kurung. Nah, judul aplikasinya di sini kita bikin misalnya memory card. Ya. Nah, kita coba running lagi. Ya, ini aku running. Oke. Oh, ini dia masih running ya. Aku matikan dulu. Oke, dia running lagi. Nah, di sini udah berubah. Yang awalnya tadi Python, sekarang menjadi memory card. Gitu. Itu ya, teman-teman. Jadi kita bisa mengolah dari objek window ya, dari modul key widget ini dengan ukurannya berapa, judulnya berapa, judulnya apa, gitu. Dan kita menampilkan dengan menggunakan show seperti ini. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini teman-teman?
Gimana? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nah aku next ya, biar kita nggak apa, biar nggak waktunya nggak kurang. Nah, di sini teman-teman lihat ya, setelah kita bikin objek aplikasinya, ya jendela aplikasinya, kita tetapkan judul dan dimensi. Nah, di sini kita bikin widget, teman-teman. Widget pertanyaan dan widget tombol menjawab. Ya, caranya gimana? Nah, teman-teman bisa menggunakan di bawah sini berarti, ya kita bikin yang kedua, ada teks pertanyaan, gitu ya. Berarti ini ada kita bikin namanya question, ya. Question sama dengan kita pakai key label. Jadi key label itu untuk bikin teksnya, teman-teman. Teks pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa? Nah, kita bisa masukin apa eh, warna bendera Indonesia. Atau misalnya gini aja deh, kapan Indonesia merdeka? Nah, seperti ini. Terus kita bikin jawabannya, sorry, tombol jawab gitu ya. Berarti di sini kita bikin answer, ya, sama dengan key push button, buka tutup kurung. Nah, di tombol buttonnya itu kita tulis apa? Di sini kita tulis menjawab ya, atau kita pakai bahasa Inggris saja, answer. Di sini answer, ya. Kemudian setelah kita bikin label tombol button, selanjutnya di sini kita bikin pertanyaan, gitu ya. Dimana pertanyaannya ini ada 4 pertanyaan menggunakan kita atur dengan menggunakan key radio button. Jadi di sini kita tulis misalnya answer eh, answer 1 gitu ya, sama dengan key radio button bukan tutup kurung. Nah, ini kita bisa kasih jawabannya. Misalnya satu itu untuk, sorry, misalnya kita bikin jawaban answer satu atau jawaban pertama itu 19 Agustus 1945. Nah, kemudian kita bikin untuk 4 radio button yang lain. Berarti di sini kita tinggal ganti aja variabelnya, lalu kita ganti jawabannya. Ini 18, ini 17, ini 16. Oke? Setelah kita bikin berarti ada berapa elemen nih? 1, 2, ada 6 elemen ya. Alhamdulillah. Ada 6 elemen. Kalian bisa coba bikin widgetnya ya. Ini nggak akan muncul ya. Kalau misalnya aku running, dia nggak akan muncul, teman-teman. Oke. Widgetnya tadi nggak akan muncul. Ini dia masih running ya. Coba matikan dulu. Oke. Dia nggak akan muncul. Kenapa? Karena belum kita bikin objek layoutnya. Nah, untuk bikin layout, objek layoutnya, berarti di sini kita bikin 2 layout ya, vertikal sama horizontal. Kita bikin dulu V line atau garis vertikal menggunakan key VBox layout. Ya. Yang mau kita bikin vertikal itu yang mana aja. Nah, jadi di sini ada 6 widget gitu ya. Yang mau dibikin vertikal, kalau teman-teman lihat di PPT ya, ini. Oh ya, jangan lupa di sini kita bikin ini ya, key group box untuk menambahkan ke dalam apa ya? Ke dalam, sorry teman-teman. Aku kalau sore gini ngot terus. Nah, jadi setelah kalian bikin key radio button gitu ya, sorry, jawaban-jawaban tadi, kalian bikin horizontal misalnya, layout horizontal. Nah, nanti di layout horizontal ini kita masukin tombol button. Jadi tombol buttonnya itu nanti kalau kurang lebih kayak gini, kita bagi menjadi beberapa, jadi 2 kolom ya. Kolom pertama itu isinya ada Enet sama Smurfs ya. Kolom kedua isinya ada columns sama alerts ya. Apa ya bacanya? Alerts ya. Kolom satu, kolom 2 ya. Kalian coba bikin dulu, berarti di sini kita bikin eh,
Bukan vertikal. Oh ya, vertikal ini nanti kita isinya semua ya. Oke, kita biarin dulu. Kita bikin horizontal satu line, ya, horizontal line satu, ya, sama dengan key hbox layout. Nah, di horizontal satu line ini apa kita samakan aja kayak di sini. Ya, dia disamain aja ya. Nah, itu jadinya kayak gini nanti. Oke, group box. Ini biar teman-teman nggak bingung, kita bikin gini aja. Ini berarti H2. H2. Nah, di H1, ya, H1 line, tuh aku samakan aja ya. Kita samakan aja yang di PPT aja ya, teman-teman. Radio button. Ya udah, kita samakan aja yang ada di PPT. Biar nanti ke depannya nggak usah, biar nggak sinkron ya. Yang aku salin aja. Terus yang mana tadi? Sampai sini ya. Answer satu ini kita ganti ya. Nah, ini kita kita tinggal buat aja kayak gini. Oke. Ini aku ganti jawabannya. Jadi ini 19 Agustus 1945. Terus yang kedua ini kita ganti lagi, ini 18. Nah, kita ganti lagi jadi 17. Kita ganti lagi jadi 16 ya. Nah, kemudian teman-teman, ini harusnya udah muncul sih harusnya. Layout answer satu. Coba ya, kita coba running. Oh, belum muncul ya. Tombol button. Oke, ini aku pisahkan aja widget-widgetnya gitu ya, biar nggak bingungin. Ini tuh elemen widget, elemen widget, widget layout, layout widget ya, layout widget. Oke, terus yang ada di hbox layout ya. Jadi misalnya kita punya windownya kayak gini, ya. Kita bikin tiga tiga objek gitu ya, tiga objek layout. Nah, untuk layout main layoutnya itu adalah layout answer satu. Ini ya, answer satu. Sorry, ini belum kita bikin main layoutnya ya, teman-teman. Nah, coba kita next aja di sini. Kita bikin main layoutnya. Oke, untuk membuat main layoutnya, ini bentar. Nah, ini ya, untuk bikin main layoutnya. Aku tambahkan aja. Bisa nggak? Layout satu add widget LB question. Nah, kita nggak bikin LB question ya. Ini namanya itu question. Nah, kita sesuaikan aja. Kita samain ini namanya label question. Terus label questionnya berada di tengah-tengah di layout satu. Add widgetnya ini button OK. Nah, kita bikin bukan button OK, tapi tadi itu answer ya. Ini kita ganti jadi answer. Nah, kita ikut aja yang di PPT. Ya, ini button OK. Terus ya harusnya udah bener sih. Oke, coba aku running ya. Layout line satu is not defined. Layout line satu is not defined. Kenapa nih? LB question layout line satu. Oh, kita belum bikin layout line satunya ya. Nah, kita coba bikin dulu.
layout line 1 sama dengan key VBox layout. Kita bikin seperti ini. Terus layout 3. Di sini beda ya? Wah, ini kacau ini. Berarti kita nggak bisa ikuti ini ya. Ini udah bener. Ini aja deh. Teman-teman kalian coba tambahkan ini aja dulu. Ini aku coba hapus. Tambahkan ini aja dulu. Yang bagian aku coba split aja. Nah, coba ditambahkan dulu teman-teman. Yang untuk elemen widgetnya sama untuk layoutnya untuk menampilkan jawaban. Nah, di sini kita belum bikin layout utama kita. Jadi kalian coba tambahkan dulu aja. Nanti habis ini kita bikin untuk layout utama kita ya. Oke, coba ditambahkan dulu teman-teman. Kak boleh salin ini kak? Boleh di Hmm? screenshot gak? Gimana? Sorry, Andra. Ini boleh di screenshot gak kak? Punya kakak? Boleh, boleh. Coba ditambahin dulu aja. Jadi screenshot aja. Punya Gilby, kamu aplikasinya kehapus ya? Punya kamu. Iya, Kak. Oke. Kemarin itu kamu downloadnya udah belum? Udah di-download belum? Udah. Coba diinstal lagi, bisa nggak? Gimana, Kak? Diinstal lagi. Itu install apa gitu coba. Kamu coba buka folder yang aplikasi yang udah di-download kemarin. Coba diklik 2 kali, terus install. Ini Gimana? Udah ditambahkan, teman-teman? Oke, ini teman-teman sambil menambahkan.
Saya mau sholat dulu. Gimana Raka? Saya mau sholat dulu. Mau istirahat dulu? Belum selesai Kak? Kak, izin sholat dulu. Oh, iya, iya, iya. Boleh teman-teman yang mau sholat, aku kasih waktu nanti kembali lagi di jam 18 lewat 20 gitu ya. Jadi teman-teman yang mau sholat, yang mau istirahat sebentar, ini boleh boleh istirahat ya. Oke, boleh sholat ya. Apa untuk
Oke, teman-teman kita kembali lagi. Bisa kembali lagi. Kita akan melanjutkan untuk bagian yang kedua ya, teman-teman. Jadi boleh on cam. Nah, udah kepada kembali belum nih? Sasa, Matthew, Alta, Enrico, Tommy, Gilby, Raka, Andra. Ya, on cam dulu teman-teman. Hadir. Oke, sip. Oke, teman-teman kita coba lanjutin aja untuk bagian yang kedua ya. Jadi setelah teman-teman menambahkan apa? Membuat tombol radio button atau jawabannya itu ke dalam grup. Nah, sekarang kita akan membuat untuk tampilan utama kita. Nah, untuk tampilan utama kita ya, itu kita membuat dengan 3 garis. Ada layout 1, garis layout 1, garis layout 2, sama garis layout 3. Nah, ini kita bikin dalam bentuk horizontal. Jadi kayak gini. Layout line 1 sama dengan key hbox layout ya. Ini untuk menyimpan question. Yang kedua ya, itu label question yang kedua. Sorry, kita bikin layout line 3 2 ya, sorry. Nah, ini berarti yang kedua itu harusnya dia menyimpan jawaban, ya kan? Jadi setelah question, ini ada jawaban. Nah, yang ketiga, layout yang ketiga itu adalah dia menyimpan tombol button. Jadi di sini kita bikin menggunakan Kiha box layout. Ya. Jadi nanti elemen-elemen ini tadi yang kita bikin itu dimasukkan ke dalam layout 1, layout 2, sama layout 3, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian kita coba selanjutnya kita coba tambahkan gitu ya. Nah, kita bikin aku coba salin aja yang tadi di PPT tuh. Nah, baru dia sinkron ya. Nah, ini kalau kita tambahkan baru dia sinkron gitu. Nah, seperti ini. Jadi layout 1 itu isinya yang pertama ya, yang horizontal pertama itu ada question. Nah, kemudian di sini ada keterangannya alignment ya, align H center ataupun align V center. Maksudnya apa? Jadi kalau kita memberikan alignment, kemudian di sini ada align H center dan juga V center, nanti posisi dari question itu berada di tengah-tengah horizontal dan berada di tengah-tengah vertikal di aplikasi gitu. Nah, selain itu di dalam layout 1 itu ada layout line, kita tambahkan add widget ya. Kita tambahkan berarti di layout 1 itu ada ini ya. Enggak, berarti sorry. Bukan layout 1, layout 2. Nah, di sini. Di layout 2 itu kita tambahkan berarti radio button ya. Karena radio button ini kita bikin ke dalam grup ya. Kita bikin ke dalam grup yang mana? Yang ini ya. Yang mana dia itu jadi 4 bagian ya. Jadi dua kolom sama 2 baris. Nah, dia disimpan di dalam radio group box. Nah, ini kita coba simpan di dalam sini. Ya, kita simpan. Itu untuk horizontal yang kedua. Lalu untuk horizontal yang ketiga, ini kita bikin add stretch. Jadi add stretch itu kita memberikan jarak antar elemen widget. Gitu. Jadi ini aku coba kasih apa? Perbedaan aja, sorry. Begini aja. Nah, seperti ini. Jadi ada line 1 itu isinya question, line 2 itu isinya tombol jawaban, line 3 itu isinya adalah tombol button OK. Gitu ya. Nah, ini stretch ini dia tuh memberikan ukuran dari elemen tersebut gitu. Kalau kita bikin sama dengan 2, nanti dia semakin besar gitu ya. Nanti kita coba lihat perbedaannya. Nah, kemudian setelah kita bikin line 3, di sini kita akan bikin untuk layout utama kita gitu ya. Nah, untuk layout utama ini kita bikinnya menggunakan layout card ya, dengan menggunakan key box layout. Kenapa key box layout? Karena tadi kan tampilannya kita tuh kayak gini ya.
Ini untuk layout yang pertama itu bentuknya horizontal. Layout yang kedua itu juga horizontal. Layout yang ketiga itu juga horizontal. Ya. Nah, kemudian ini baru kita bikin dalam sorry, ini baru kita bikin masing-masing, belum kita tambahkan ke dalam layout utama. Jadi kita bikin layout utama dulu, baru kita masukin ke sini, gitu ya. Kita bikin dalam satu kesatuan, gitu. Nah, jadi di sini kita bikin key VBox layout. Nah, kita kasih spasi setiap layoutnya, yaitu spasinya 5, gitu ya. Nah, terus di sini teman-teman bisa coba kita tambahkan add layout, gitu ya. Jadi layout card, layout card, titik add layout, buka tutup kurung. Nah, yang mau kita bikin layoutnya itu horizontal ini tadi ya. Ini kan untuk per elemen gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini untuk per baris layout. Nah, layout 1, layout 2 sama layout 3. Nah, kita mau bikin layout satu ini ke dalam vertikal. Gimana caranya? Menjadi vertikal. Nah, kita tambahin layout card titik add layout. Kenapa dia add layout bukan add widget? Karena add layout itu untuk menambahkan layout di dalam layout. Nah, jadi kita pakainya add layout. Nah, di sini kita bikin layout eh, line 1 ya. Kemudian yang kedua line 2, kemudian yang ketiga line 3. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian jangan lupa di sini aku bikin untuk di bagian layout satunya ini. Ya, ini kan untuk label question ya. Aku bikin stretch-nya itu sama dengan 2. Kemudian kalau untuk tombol jawabannya, di sini aku bikin stretch-nya itu sama dengan 8 gitu ya. 8. Terus eh, tadi kan kalau kita lihat tombol button itu di sini ya, ya kan? Nah, kita akan bikin untuk spasinya. Ya, jadi supaya tidak terlalu dekat, kita bikin aja sama kayak yang ini tadi, add stretch ya. Nah, kita bikin di layout yang ketiga. Nah, kita coba bikin layout card, titik, berarti add stretch ya. Add stretch, buka tutup kurung, kita bikin 1. Nah, ini aku tambahkan yang di bawahnya lagi. Oke. Nah, ini kita bikinnya add stretch 1 aja. Stretch-nya sama dengan 1. Kemudian di terakhir, ini harusnya line spacing-nya itu di paling bawah ya. Ini tadi. Nah, ini harusnya dia paling bawah. Nah, supaya jarak spasinya ke bawah itu lumayan jauh gitu. Nah, kemudian ini nggak akan muncul kalau kita nggak set layout ke dalam window utama kita. Jadi main window, titik set layout, buka tutup kurung layout card. Jadi ini ada beberapa ini ya, beberapa tingkatan gitu ya. Nah, kalau misalnya aku running di sini, oke dia udah muncul ya, kayak gini teman-teman. Ini karena ukuran kita terlalu besar, kalau mau diubah tinggal diubah aja misalnya 500 gitu ya. 500, di sini 400. Ini ya. Jadi kalau misalnya aku running sekali lagi, nah sama ya. Seperti itu. Ini kalau aku answer belum bisa diapa-apain nih, tapi udah bisa diklik ya. Nah, kalau teman-teman bingung, jadi ini coba aku running lagi. Kita tuh sebenarnya bikin ke dalam tiga kondisi teman-teman. Oke, kondisi pertama ya itu sorry untuk kondisi utamanya itu dia itu vertikal. Kenapa vertikal? Karena kita bikinnya itu dari atas ke bawah. Jadi yang pertama itu ada label text questionnya, lalu yang kedua ada label sorry bukan label tapi radio button untuk jawabannya. Kemudian yang ketiga adalah tombol button answer gitu. Jadi ini semua itu bikin dalam bentuk vertikal. Nah, jadi dari atas ke bawah. Itu adalah layout utama kita. Oke. Nah, kemudian itu dibuat di mana? Di layout card yang ini. Jadi kita bikin ini layout utama kita. Nah, ini aku bikin ya.
layout utama. Nah, di dalam layout utama kita ya, itu ada beberapa elemen, beberapa layout. Ya. Kita bedah satu-satu. Untuk layout yang pertama ini layout satu ya. Ada layout satu, layout dua, sama layout tiga. Isinya layout satu, layout dua itu apa sih? Ya, layout satu itu kan tadi ini ya. Isinya adalah pertanyaan gitu atau question. Itu layout satu. Kalau teman-teman mau lihat di sini. Ya, layout satu ini kita bikin dalam bentuk horizontal. Ya, isinya adalah label question. Layout 2 itu isinya adalah radio group box. Di mana radio group box itu kita bikin lagi layoutnya, gini ya. Kita bikin dalam bentuk kolom dan juga baris. Gitu. Jadi dia tuh kayak bertingkat gitu teman-teman. Nah, kolom 3 itu kita bikin tombol button. Nah, kalau yang kolom 3 ini kita hanya menambahkan spacing aja. Jadi kalau kita bikin 5 dia ada spasinya ya. Ini kalau mau diubah jadi eh, satu juga bisa. Jadi kalau kita coba running, kan tombol answernya di sini ya. Jadi kalau kita bikin answer nanti di sini di bawahnya itu spasi di bawahnya itu bakalan bentar. Spacing spacing set spacing. Kenapa nggak berubah nih? Kita atur 2 ya. Coba aku atur 10. Nah, eh tetap sama ya spacingnya ya. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak usah dipakai juga nggak apa-apa teman-teman. Ini mungkin dia bergantung pada window kita ya. Makanya dia nggak berubah. Seperti itu. Nah, teman-teman coba bikin aja. Kenapa nih, Kak? Yes. Kak, yang alignment ada apa aja tadi? Alignment itu ada align high center sama atau kalau ini tandanya ini disebut sebagai atau ya, atau align V center. Jadi kenapa kita bikin seperti ini? Jadi label question itu berada di tengah-tengah. Kalau kalian tidak bikin seperti ini, ya alignmentnya kita tidak isi, ya misalnya kita belum isi, nanti dia munculnya kayak gini teman-teman. Nah, dia berada di sebelah kiri. Makanya kita pengen kalau mau bikin dia di tengah-tengah, ya caranya adalah kita atur, kita tulis alignment sama dengan kalau kalian mau bikin align center juga bisa kayak gini. Ya, nggak usah pakai kayak gini. Nah, ini kalau misalnya aku running sama aja ya. Nah, dia berada di tengah-tengah gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Nah, ini aku kembalikan lagi. Ini supaya ketika kita ini terkait dengan ini sebenarnya. Ya, aku coba kontrol Z lagi. Nah, ini nanti tuh dia ngaruhnya kalau kita ubah ukurannya gitu. Dia bakal kelihatan. Misalnya kalau kita ubah 1000, terus di sini 900. Ya, kalau kita nggak, ini kita coba running, ya bentuknya jelek banget. Ini 1000 ya, bukan 100. Ya, aku coba running. Nah, kalau kita bikin vertikal sama horizontal, dia tuh ngaruhnya kayak gini. Ya, dia ngaruhnya kayak gini. Jadi sisi atas bawah kanan kiri itu sama. Kalau kita hanya bikin sisi horizontal yang atas bawah, ya misalnya gini, kita hanya bikin satu, ya, ya dia nanti bakalan ngaruhnya di horizontal aja, gitu. Nah, sama nggak? Oh sama ya, tetap sama ya. Teman-teman mau bikin satu aja nggak apa-apa sih sebenarnya, kayak gini aja nggak apa-apa, ya, tetap sama ya. Hmm, iya tetap sama teman-teman. Dia ngikut ya. Oke. Ini teman-teman aku coba screenshot aja. Nanti kalau yang ketinggalan, kalian bisa coba tambahkan. Kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau ada yang masih bingung terkait dengan kode ini? Tanya aja ya, biar nanti kita selanjutnya biar teman-teman apa, bisa tahu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ini aku share screen kelihatan ya? Iya kan? Iya, Iya, Oke, kelihatan. oke. Ini aku screenshot ya teman-teman.
Kalian nanti bisa coba tambahkan aja ke dalam aplikasinya. Yang masih error, Aku udah mau hampir Bang. gimana? Kodenya. Kodenya, gimana kodenya maksudnya? Gimana? Jadi Raka ya yang ini. Itu aku udah kirim di grup teman-teman. Jadi kalian nanti bisa coba tambahkan. Untuk minggu depan ya, kita coba tambahkan untuk function. Jadi nanti ketika dia menjawab, kita bisa menghubungkan tombol button tadi ya, itu bisa menjawab kalau dia bisa merespon kalau misalnya jawabannya benar, dia akan menampilkan jawaban benar gitu. Kalau sekarang kita baru bikin tampilannya aja. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Kira-kira Tidak ada. gimana? Tidak ada? Kalau misalnya tidak ada, kalau gitu aku cukupkan aja untuk kelas kita hari ini ya. Harusnya tadi itu kita bisa kapan ada algo coin nggak? Waduh, ini teman-teman sudah minta algo coin. Aku kemarin dikasih tahu kalau ada kelas yang dikasih algo coin, terus pas aku cek, nah kelasku itu nggak ada algo coinnya ya. Aku nggak tahu itu kelas baru atau gimana. Nah, aku coba cek dulu. Algo coins. Kalian ini ya nunggu algo coins ya. Oh iya teman-teman. Di kelas aku belum ada algo coins nih teman-teman. Kayaknya tuh di kelas baru deh. Kemarin tuh ada apa? Webinar tentang algo coin di Algo. Kelas baru ingat kelas sebelumnya dilupakan kan waduh. Ada baru nih. Kak, proyek aku yang buat lomba sudah selesai. Oh iya. Kamu bikin proyek apa, Andra? Ini aku coba tanya ini ya. Aku coba tanya temen temen. Aku coba tanya kakaknya yang ini, yang punya algo coin ini. Apa kelas ini bisa dikasih ini ya? Dikasih algo coin. Namanya Kak Kolisa. Ini teman-teman, kalau kalian mau lihat, Kaniko coba, Kaniko ini ya, Kaniko kirim ini di tele. Nah, Kaniko sudah tanyakan sama ke kakaknya, apa bisa buat algo coinnya di kelas ini. Nanti kalau ada info, nanti Kaniko info lagi ya, teman-teman. Oke, oke, kira-kira itu aja sih untuk pertemuan kita hari ini. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sebelum kita cukupkan untuk kelasnya? Gimana? Gimana? Kamu punya kok error. Kamu ini udah ditambahkan Raka. Katanya Kivi is not defined. Oh, berarti kamu importnya ini Raka. Kamu importnya kurang betul. Kalau is not defined itu artinya eh, yang kita tulis itu nggak kebaca gitu. Mana-mana? Kivi box. Kivi itu baris keberapa? Line satu. Coba kamu scroll ke atas di line satu di baris ke satu. Nah, kamu coba lihat di sini. Key Key widget benar, key application benar, key box layout, key box layout, key radio button, key root. Nah, ini kamu ganti key group box.
Bukan key group button ya, key group box. Aku salah teman-teman, itu namanya key group box. Terus key v is not defined, itu di baris keberapa ya, nggak kelihatan. Key v box. Coba di running sekali lagi. Apakah ada error? Errornya bilang apa? Coba kamu ini, kamu hapus terminalnya di sini. Kamu hapus. Sebelah kanan bawah, itu dihapus. Itu ada tombol keranjang sampah, itu diklik. Ya. Terus kamu coba running lagi, sekali lagi. Oke, dibilang apa errornya? Coba kamu scroll terminalnya ke bawah dong. Aku pengen lihat. Answer. Nah ini, answer 1. Oh iya, kamu eh itu tadi aku udah ganti. Oh, ini udah diganti ya. Answer 1. Hah? Oh gini answernya. Answer 1 sama dengan key radio button. Gitu. Ini answer 1 sama dengan kayak gini ya. Answer 1 sama dengan key radio button. Nah, ya begitu. Kamu tambahin semuanya kayak gitu. Oke. Nah, itu radio group box itu benar. Nah, answer 1. Oke, coba kamu running sekali lagi. Apa? Radio group box-nya dia is not defined. Oh, kamu coba lihat di kamu bikin objeknya apa? Key radio box bukan? Coba sih scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Sorry, ke atas di radio group box. Sebelum radio group box-nya itu apa? Radio group box. Set layout. Oh, L itu besar ya. Set layout itu L-nya kapital. Huruf L-nya oh iya benar ya, udah kapital ya. Set layout. Benar, layout answer 1. Radio group box-nya aku nggak kebaca. Coba kamu scroll ke atas boleh? Di bagian atas. Nah, kamu bikin stop. Nah, di sini kamu bikin ya harusnya itu no, no. Oh iya, kamu belum bikin objek key radio buttonnya. Sorry, key radio group box-nya. Nah, kamu namain dulu key radio group box. Key radio group box sama dengan key group box gitu. Radio group box. Nggak pakai key, nggak pakai key. Yang satunya itu baru pakai. Nah, sama dengan key group box. Ini kamu bikin key group box. Eh, ini dihapus. Nah, key group box buka tutup kurung. Buka tutup kurung di sini. Di akhir. Bukan di awal. Bukan dibungkus buka tutup kurung, tapi key group box buka tutup kurung. Nah, terus coba kamu running. Coba di running. Sekali lagi. LB question. Nah, itu kamu ganti dengan ini ya. Tadi kamu bikinnya apa? Bukan LB question, tapi question aja. Di paling atas itu kamu bikinnya kan question tadi. Kamu ganti, bukan LB question, itu dihapus. Jadi bikinnya aja question. Nah, key-nya huruf kecil. Gitu. Nah, terus coba di running. Harusnya tadi. Nah, key align H center. Key align center. Ini bukan underscore, tapi titik. Kitty titik. Nah, jadi kitty itu untuk posisi ya.
yang kita import pertama. Nah, coba di running. Button OK. Nah, kamu coba scroll ke bawah, kamu ganti button OK ini jadi answer, button answer. Tadi kamu bikinnya di answer ya. Nah, answer bukan button. Tadi kamu nggak ada kata button. Dihapus buttonnya, BTN-nya. Oke, coba di running. Nah, sip, kayak gini ya. Tapi dia belum muncul karena coba kamu lihat di paling bawah. Kayaknya belum di set layout. Di paling bawah, main window, set layout, layout, card. Oh ya, udah ya. Udah muncul. Layout line 1. Oh ya, layout line 1 udah bener layout line 1. Coba di scroll ke atas boleh? Layout line 1. Betul. Iya, udah betul ya. Hmm, hmm, hmm. Coba di scroll ke bawah. Ah, betul. Coba kamu ini, coba di running sekali lagi. Harusnya udah betul sih. Apa nih dibilang? Cannot add parents widget key group box to its child layout TV box layout. Oh, nggak bisa menambahkan ini parent widget. Oke, bentar ya. Apa yang misalnya? Yang salah. Lanjut besok aja Kak. Oke deh, nggak apa-apa. Oke deh, lanjut besok aja. Nanti aku coba lihat di kode kamu. Udah di luar jam selesai. Oke. Oke, nggak apa-apa ya. Kakak nanti kita lanjut besok aja di minggu depan. Nanti teman-teman juga bisa sesuaikan yang aku kirim di Zoom itu ya. Di apa grup WA. Nanti teman-teman bisa coba tambahkan. Oke, thank you ya Raka udah coba share screen. Oh ya, nanti teman-teman bisa coba lihat lagi ya apa? Lihat di soalnya ya di apa? Instruksinya itu kita disuruh ngapain aja ya. Kalian coba lihat, baca satu persatu. Terus eh kalian coba apa? Pelajari lagi itu ya. Kalau misalnya kalian bingung, lihat dokumentasinya gitu teman-teman. Oke, hari ini kita baru bikin tampilannya aja. Untuk minggu depan kita tambahkan respon ya, tambahkan respon ketika kita menjawab jawaban yang benar. Dan nanti kita juga ya itu dulu aja ya. Nanti minggu depannya lagi baru kita menyimpan jawaban yang benar. Oke, untuk materi hari ini itu aja. Kira-kira ada pertanyaan sebelum aku tutup dari teman-teman? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ya, sorry ya teman-teman, tadi aku kelasnya telat masuk, soalnya tadi aku mati lampu. Ini aku pindah ke temenku, jadi lumayan agak lama. Gitu ya, sorry ya. Nanti minggu depan, insya Allah aku coba apa mulainya lebih awal, gitu teman. Oke, kalau gitu aku cukupkan aja. Thank you buat teman-teman semuanya. Jangan lupa nanti ditambahkan kodenya, biar minggu depan itu kita akan melanjutkan kode yang baru teman-teman. Gitu. Ini aku tahu pasti teman-teman baru pulang sekolah gitu ya. Ada yang dari jam 4 ya. Biasanya Sasa itu pulangnya jam 4 ya. Mau jam-jam 5 gitu ya. Nah, Matthew biasanya Matthew pulang jam ini ya. Mepet-mepet mau jam 5 gitu ya. Oke. Nanti Gilby jam 10 Wah. Emang ada acara apa? Oh, jam 10 udah pulang ya. Nanti Gilby kamu coba install, kalau misalnya belum terinstall kamu chat aja ya di WA. Ada pemeriksaan. Oh, aku kira ada lomba 17-an. Empat sampai 5. Oke, oke. Pemeriksaan apa ya? Pemeriksaan apa tuh? Ada pemeriksaan apa? Ada patroli kah? Mm-mm. Kesehatan. Oh,
Oke, oke. Ini kalian kemarin 17-an siapa yang menang aja nih? Menang apa aja nih? Ada yang dapat hadiah nggak 17-an? Dapat, oh iya dapat. Menang. Yang saya suntik yang cowok tes jiwa atau mental? Ah, kenapa yang cewek tes jiwa mental? Kenapa? Memang yang cowok gila. Sudutan menang pensil. Wah, keren-keren nih yang menang Agustusan. Kayak gitu. Ya, kenapa yang cowok tes jiwa? Memang jiwanya tergoncang, tarik tambang. Nah, biasanya kalau di sekolah itu cowok itu tarik tambang seru ya, antar antar kelas ya kan. Kita nggak mau kalah. Ya kok jiwa sih, mental. Lama. Biasanya kalau kalau tarik tambang antar, aku suka kalau tarik tambang antar kelas. Biasanya nggak mau kalah ya, kelas A, kelas B. Apalagi ada futsal gitu ya. Kalian main futsal nggak? Ada yang main futsal nggak? Nggak. Wah, kenapa nggak main futsal? Seru tau. Tarik tambang juga seru sih. Minggu ini ada yang ini nggak? Kalian ada yang masih ini nggak? Lomba 17-an gitu. Masih ada nggak? Nggak doyan bola, aku beda sama yang lain. Waduh. Oke deh. Beda selera ya. Masih di desa, ya kan? Di desa itu masih kan? Iya, di sini juga teman-teman. Nggak tahu ya, masih ada karnaval juga nanti. Jadi kayak, wah 17-an tuh rame banget. Aku enggak sih. Enggak. Mungkin yang enggak nih tinggalnya pasti di kota ya. Kalau di desa-desa tuh biasanya ini, rayain. Oke deh teman-teman, thank you ya buat teman-teman semuanya yang sudah hadir untuk kelas hari ini. Jangan lupa nanti ditambahkan kodenya gitu. Sorry banget kalau tadi kelasnya Kaniko agak lama, kita telat 20 menit. Wah, sorry banget. Itu kesalahannya Kaniko. Thank you buat teman-teman semuanya. Kaniko tutup. Selamat malam teman-teman. Thank you ya. Dadah guys. Dadah. Dadah. Oke, dadah. Thank you. Makasih, Kak. Oke, sama-sama Tommy. Terima kasih. Pak. Oke, Makasih, Matthew. Kak. Oke, Gilby.